Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pasaman Barat mengadakan forum group discussion atau FGD potensi desa atau PODES dan coaching klinik aplikasi Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari atau Bidadari, Senin 20 September 2021 di auditorium kantor Bupati setempat. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto dan diadakan selama 3 hari, mulai 20 sampai dengan 23 September 2021. Peserta FGD merupakan perwakilan dari masing-masing nagari yang ada di Pasaman Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusdiklat BPS RI Eni Lestari Ningsih, Kepala BPS Sumatera Barat Herum Fajarwati dan stakeholder terkait lainnya. Wakil Bupati Risnawanto menyampaikan, pemerintah desa, kelurahan, dan nagari menjadi penyelenggara kegiatan statistik di wilayah masing-masing. Sehingga peran nagari sebagai satuan wilayah terkecil menjadi sangat penting. Tentang satu data Indonesia. Pemerintah desa atau kelurahan atau nagari menjadi penyelenggara kegiatan statistik di wilayah masing-masing. Sehingga peran nagari sebagai satuan wilayah terkecil menjadi hal yang sangat penting. Hal ini karena nagari tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN periode 2020 dan periode 2024, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa nagari. Nagari tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN periode 2020-2024. Diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa dan nagari untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kita berharap kenapa Pasaman Barat satu data. Jangan kan Pasaman Barat, Indonesia satu data. Sekarang masih banyak data kita yang belum baik. Masing-masing OPD punya data yang berbeda. Dinas sosial lebih berbeda, kesehatan juga berbeda. Jadi dengan demikian hari ini kita melaksanakan kegiatan ini tentu harap ke depan secara maksimal data kita di Kabupaten Pasaman ini satu untuk satu kepentingan baik secara nasional yang ada di Republik Indonesia. Kalau untuk nagari Pak, potensi nagari? Potensi nagari tentu masyarakat itu adanya di nagari, adanya di desa. Apabila data kita baik di desa atau di nagari, di satu kecamatan, tentu baiklah data kita untuk dipakai. Karena Pasaman Barat ini terdiri dari 11 kecamatan, ada 19 nagari. Hari ini beberapa nagari persiapan juga kita ikut sertakan para bupati. Sehingga nanti apabila mereka sudah dititipkan data kita di semua nagari persiapan itu nanti sudah oke. Risnawanto melanjutkan dampak pada rendahnya komitmen pemerintah nagari untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan menjadi tidak tepat sasaran. Terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk pembangunan desa nagari yang berkesinambungan. Nagari untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan data dalam kebijakan pembangunan yang pada gilirannya dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia. Pemerintah pusat maupun daerah tentunya berharap dapat mengambil keputusan yang tepat untuk membangun desa, kelurahan, nagari yang berkesinambungan. Kepala Pusdiklat BPS RI Eni Lestari Ningsih mengatakan bahwa data itu ada di mana-mana. Dengan adanya satu aplikasi Bidadari, maka satu data akan tersusun dengan baik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala BPS Sumatera Barat Herum Fajarwati, bahwa satu data yang terkoneksi dengan aplikasi Bidadari akan sangat membantu dalam menghasilkan data potensi desa, kelurahan, dan nagari yang berkualitas.
Nantinya akan digunakan sebagai bahan perencanaan, evaluasi, serta decision support bagi pembangunan daerah dari desa, kelurahan, serta nagari. Ini Bu Kapusdibla juga bahwa untuk membangun itu membutuhkan data, dan kita juga membutuhkan data yang berkualitas, di mana dengan Perpres itu nantinya akan diwujudkan satu data Indonesia. Untuk menyajikan data kemiskinan itu datanya makro, bukan data mikro. Kalau mikro itu kan data individu ya. Itu memang bukan kewajibannya BPS. Memang BPS pernah membantu pendataan untuk data kemiskinan itu. Dan setelah dibantu oleh BPS itu menjadi datanya Kementerian Sosial. Jadi nanti ranahnya untuk mengupdate. Kalau udah lama nggak diupdate mungkin udah banyak yang nggak tepat sasarannya. Nah, ini memang bukan menjadi kewajibannya BPS, tetapi secara makro setahun 2 kali kami itu menyajikan, merilis data kemiskinan perkembangannya. Sebelum pandemi seperti apa, setelah pandemi seperti apa, itu secara makro dirilis oleh BPS. Itu akan menjadi acuan semua daerah bagaimana perkembangannya itu, terus pengentasan berikutnya kebijakan. Dari Simpang 4, reporter Diskominfo Pasbar melaporkan.